Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Early Warning System atau EWS. Di Senars edisi 1 PAP 3.1 di sana disebutkan bahwa staf harus mampu mengidentifikasi kejadian perburukan kondisi pasien sedini mungkin dan bila perlu mencari bantuan staf yang kompeten. Pengenalan secara dini penurunan kondisi pasien atau early warning score dan pencegahan kejadian henti jantung adalah komponen pertama dari rantai keselamatan pasien. Teman-teman, di waktu yang lalu barangkali sistem resusitasi di rumah sakit belum optimal karena hanya mengandalkan code blue saja, dan code blue sistem itu hanya berfokus pada kejadian henti jantung saja. Sekarang dengan desain yang baru, tidak hanya code blue saja yang diterapkan, tetapi menerapkan juga early warning system. Early warning system sendiri adalah sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan scoring fisiologis untuk mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang, sekaligus menentukan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan. Code blue adalah kode isyarat yang digunakan dalam rumah sakit yang menandakan adanya seorang pasien yang sedang mengalami serangan jantung atau yang disebut sebagai cardiac arrest atau yang mengalami situasi gagal nafas akut atau yang disebut sebagai respiratory arrest atau situasi darurat lain yang menyangkut nyawa pasien. Teman-teman, sistem peringatan dini ini akan mengenali kegawatan secara dini sekaligus dapat melakukan resusitasi secara optimal. Nah, penerapan EWS ini sangat terkait dengan peran perawat, terutama dalam melakukan observasi harian seperti tanda-tanda vital. Sistem kriteria panggilan didasarkan pada observasi rutin yang mengaktifkan suatu respon ketika tercapai nilai fisiologis yang ekstrim. Ini nanti lebih jelasnya kalau kita sudah pada penghitungan nilai atau skor. Teman-teman, terutama teman-teman perawat, memiliki peran yang cukup strategis di dalam mencegah terjadinya perburukan kondisi pasien. Di antaranya adalah yang pertama memeriksa perubahan kondisi pasien, kemudian mendeteksi perburukan kondisi secara dini, kemudian melakukan pencegahan terhadap cedera dan kesalahan atau kelalaian. Nah, teman-teman, apa yang diukur atau parameter fisiologis apa di dalam EWS ini? Ada beberapa. Yang pertama adalah tingkat kesadaran, merupakan indikator yang penting dalam mendeteksi perburukan pasien. Metode yang digunakan bisa menggunakan AVPO, ya, alert, kemudian V-nya voice atau verbal, kemudian P-nya pain, U-nya unresponsiveness. Atau bisa juga menggunakan metode yang lebih mendalam, yaitu dengan GCS. Nah, ini penilaiannya, ya. Nilainya 0 dan 3 ya. Jadi nilai 1 dan 2 tidak ada. Jadi kalau alert nilainya 0. Kalau ada masalah di verbal atau pain atau unresponsiveness itu nilainya 3. Parameter yang kedua adalah respirasi. Ya, peningkatan laju nafas merupakan gejala yang menunjukkan adanya kondisi akut dan distres. Sedangkan penurunan laju nafas merupakan indikator penurunan kesadaran atau adanya efek narkose. Cara menilainya adalah, ya ini nilainya 0 sampai 3. 0 itu jika RR-nya dalam batas normal 12 sampai 20, kemudian 1 jika 9 sampai 11, jika 2 21 sampai 24, 3 jika lebih dari 20, lebih atau sama dengan 25 atau kurang atau sama dengan 8 kali per menit. Yang ketiga, suhu tubuh. Ya, hipertermia atau hipotermia merupakan penanda yang sensitif untuk menunjukkan kondisi akut dan adanya gangguan fisiologis. Nah, ini penilaiannya suhu 36,1 sampai 38 derajat Celcius itu 0. Kemudian nilai 1 bila 38,1 sampai 39 derajat Celcius atau
35,1 sampai 36 derajat Celcius. Nilai 2 jika lebih dari 39,1 atau lebih atau sama dengan 39,1. Kemudian nilai 3 bila kurang atau sama dengan 35 derajat Celcius. Parameter yang keempat adalah denyut nadi. Ya, pemantauan pertama pada sistem sirkulasi adalah pemantauan denyut nadi. Yang perlu dipantau adalah frekuensi, keteraturan, isi atau volume, dan apakah simetris di masing-masing sisi tubuh. Cara menilainya 0 sampai 3, 0 apabila 51 sampai 90 kali per menit, nilai 0 ya. Maksudnya nilai 0 adalah 51 sampai 90 kali per menit, nilai 1 adalah 91 sampai 110 kali per menit atau 41 sampai 50 kali per menit. Nilai 2 bila 111 sampai 130 kali per menit dan nilai 3 bila lebih atau sama dengan 131 kali per menit atau kurang atau sama dengan 40 kali per menit. Indikator atau parameter yang berikutnya adalah tekanan darah, di mana tekanan darah terdiri dari tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Nanti yang akan dinilai adalah tekanan sistoliknya. Kemudian kita lihat nilainya ya. Bila tekanan sistoliknya 111 sampai 219 mmHg itu nilainya 0. Nilai 1 bila 101 sampai 110, nilai 2 bila 91 sampai 100, nilai 3 bila di atas atau sama dengan 220 atau kurang atau sama dengan 90 mmHg. Yang keenam ini sebagai parameter tambahan adalah saturasi oksigen ya. Proses difusi dan perfusi pernafasan dapat dievaluasi dengan cara pengukuran saturasi oksigen atau SpO2 menggunakan alat oximeter yang dipasang di perifer. Alat ini berfungsi mengukur persentase oksigen yang diikat oleh hemoglobin di dalam darah ya, di arteri. Kemudian nilai normalnya 95 sampai 100%. Kemudian indikator tambahan lain adalah urin output ya. Keluaran urin tidak dicatat secara rutin sebagai bagian dari IWS, namun beberapa institusi telah menerapkan ini menjadi parameter. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian alurnya ya? Ada 4 alur. Yang pertama adalah cek dan catat parameter fisiologis. Tadi ada paling tidak 4 ya parameter yang digunakan. Kemudian lakukan scoring dengan IWS tersebut. Kemudian jumlahkan semua skor dan dikategorikan. Lalu yang terakhir adalah lakukan tata laksana sesuai dengan algoritma. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh yang tadi digabungkan ya, digabungkan. Kemudian, nah, yang ini adalah pengkategorian. Ada low, medium, ada high ya. Low apabila agregat nilainya atau skornya 0 sampai 4, kemudian low medium bila 0 sampai 4 tapi ada skor parameter yang nilainya 3. Kemudian yang medium ya agregat 5 sampai 6, yang high 7 atau lebih dari 7. Teman-teman selanjutnya adalah ya ini algoritma ya, algoritma early warning system. Pertanyaannya, kalau kita sudah punya skor, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang penting. Ya, misalnya skornya 0 sampai 2, maka yang bisa dilakukan adalah reassess 4 jam berikutnya, lapor penanggung jawab pasien, monitor saturasi oksigen dan hemodinamik, kemudian manajemen hemodinamik. Jika skornya 3, reassess 3 jam berikutnya, lapor penanggung jawab pasien, monitor hemodinamik, kemudian manajemen hemodinamik, kemudian monitor gambaran EKG. Jika skornya 4, reassess 2 jam berikutnya, lapor DPCP atau dokter jaga, kemudian monitor dan manajemen hemodinamik, monitor gambaran EKG. Skor 5-6 adalah reassess 30 menit kemudian, lapor DPCP atau dokter jaga, kemudian resusitasi cairan. Skor 7 atau lebih, reassess 5 menit kemudian, dan lakukan code blue.